Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading, temanya adalah pandangan seseorang tentang kamu ya. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Udah itu aja, kita langsung mulai aja ya. Nanti aku langsung shuffle. Pandangan seseorang tentang kamu. Pandangan seseorang tentang kamu. Ada yang bilang kamu itu marah ya sama seseorang, sama orang lain, tapi kamu suka pura-pura gak marah, pura-pura nunjukin kalau kamu gak apa-apa, baik-baik aja. Pura-puranya bukan berarti kamu gak nunjukin true feelings kamu, tapi lebih kayak ya udahlah, gak mau ribut, gak usah tau lah kamu kesal atau marah, ya udahlah gak usah diperpanjang, lebih kayak gitu. Jadi ketika ada perbedaan sama seseorang, perbedaan pemikiran, pendapat, perbedaan apapun, kamu lebih ke santai sih. Dan malah beberapa dari kalian masih mau tetap komunikasi, even ada perbedaan dengan seseorang. Kamu kalau lagi galau itu benar-benar kayak kayak nggak peduli sama siapapun. Jadi kayak kamu fokus sama apa yang lagi kamu galauin, fokus apa yang di depan mata kamu aja. Jadi kayak kamu nggak mau tahu tentang orang lain, nggak peduli sekitar kamu. Dan untuk orang-orang yang bikin kamu galau, kamu tuh cepat banget berpaling. Orang-orang yang bikin kamu galau ini bisa teman-teman, bisa pasangan, bisa seseorang, mantan atau siapapun. Nah kamu tuh cepat banget kayak berpalingnya. Berpaling tuh dalam artian yaudahlah nggak mau tahu lagi lah tentang dia, terserah deh, bodo amat deh gitu. Kamu kayak hands up gitu ya. Apalagi kalau kamu ngerasa seseorang tuh kayak beban gitu loh buat kamu. Jadi kamu kayak udahlah nggak peduli lah, bukan kasih happiness kok malah jadi beban deket sama kamu. Kalau ada orang yang marah atau cari masalah, kamu tuh bakalan ya udah, lo marah sama gue juga bisa marah kok gitu. Lo marah-marah ke gue juga bisa marah-marah ke lo. Nah kamu sekla kayak gitu, ibaratnya lo jual gue beli gitu. Ya, dan ya nggak apa-apa, ribut-ribut, marah sekalian, konflik sekalian, lihat aja nanti ke depannya gimana gitu. Ya kamu nggak segan-segan untuk ada konflik atau ribut sama seseorang, tapi ketika orang itu juga marah-marah atau marah-marahin kamu, ibaratnya kamu juga nggak tinggal diam aja kalau ada orang-orang yang bikin kamu marah, bikin kamu kesal. Untuk beberapa orang yang punya masalah sama kamu tuh berharap banget hubungannya bisa baik, bisa diperbaiki, hubungannya bisa membaik. Misalnya kamu punya masalah sama seseorang, ini hubungannya udah nggak baik, udah renggang atau bermasalah, entah siapa yang cari masalah, kamu tuh berharap banget bisa hubungannya baik-baik lagi. Dan banyak dari kalian yang menunggu seseorang cari kamu, approach kamu, menunggu seseorang memperbaiki hubungannya sama kamu. Bukan berarti kamu gak mau cari dia, tapi lebih kayak kamu gak mau ganggu dia. Takut dia terganggu kalau kamu mendekat cari dia untuk memperbaiki hubungan sama siapapun sih, gak harus hubungan yang romantic feeling aja. Ada yang bilang kamu itu keras kepala ya, keras kepala, ada sisi bapernya juga sih, sensitif, baper. Tapi kalau udah baper sama seseorang nih ya, kamu tuh bener-bener all out. Kalau lagi baper-bapernya tuh wah, lagi jatuh cinta atau apa nih, lagi baper-bapernya kelihatan gitu loh, karena perasaannya kayak tulus ya, perhatian. Nah itu kelihatan banget. Banyak dari kalian nih tipenya setia ya, setia, terus kayak
Fokusnya di satu orang aja, bisa dipercaya lah, loyal. Keras kepala kalian juga tegas, ada tegasnya. Kalian selalu kasih self defense. Mungkin ya pernah patah hati, masih ada trauma-trauma, itu suka kasih batasan ke seseorang. Takut terjadi hal yang sama seperti di masa lalu, seperti sebelumnya. Jadi kamu udah agak-agak waspada, berhati-hati kalau ada seseorang yang mau mendekat. Gak gampang terbuka sih. Terbuka mungkin friendly sebagai teman aja, tapi untuk lebih dari itu kamu kayak agak mikir-mikir lagi. Ini orang tujuannya apa, tulus gak, intensinya apa ke kamu. Kamu pengen tahu jelas, terperinci detail gitu ya. Gak asal deket-deket aja. Ya, karena kalau deket-deket aja kamu juga takut dimanfaatin. Tuh kan, ada lagi, ketika hubungannya bermasalah sama seseorang, kamu selalu mencoba ingin komunikasi, selalu mencoba ingin keep in touch gitu ya. Kalau kamu salah ya pengen tahu salahnya di mana gitu ya kan. Tapi kamu bisa menghadapi apapun masalahnya nih katanya. Masalah berat atau masalah apa, kamu tuh tetap bisa hadapi. Kamu face it tipenya, bukan yang menghindar atau kabur dari masalah. Tapi kalau udah malas sama orang tuh kamu bisa yang bener-bener tegas, cut off, langsung pergi, gak mau tahu lagi kabar orang itu, ngeblok, unfollow atau apa. Nah itu kamu bisa kayak gitu. Ini banyak banget kartunya yang bilang kalau kamu tuh keras kepala katanya nih. Sifat kamu tuh ada jiwa leadernya ya, ada jiwa-jiwa pemimpin, bisa ngatur, tapi ada jiwa setia juga, penyayang juga ada, penyayang binatang juga ada. Dan kamu selalu mencoba untuk introspeksi, berubah, bertransformasi. Selalu ada aja hal-hal di dalam diri kamu tuh yang ada lagi yang berubahnya, ada lagi achievementnya, pencapaiannya. Dan ada orang-orang yang miss karena kamu tuh banyak achievementnya katanya. Tipenya kamu juga gak banyak ngomong, pendiam katanya nih. Tenang, kalem, santai, tapi kayak mencermati atau bisa meneliti sekeliling. Tipenya observasi kamu tuh, meneliti, diam-diam memperhatikan, diam-diam meneliti. Pandangan seseorang tentang kamu. Kamu tuh sebenarnya nggak suka ya sama masalah-masalah konflik. Kamu sukanya tuh hal-hal yang ketenangan, zen gitu ya. Nggak suka hal-hal yang bikin pusing. Suka anak kecil, beberapa suka anak kecil. Atau beberapa ya mungkin sikapnya childish, lebih ke maunya tuh dimanja. Dan memang manja beberapa dari kalian, terutama yang feminin. Banyak dari kalian itu yang happy sama hal-hal kecil. Ya, small thing matters. Jadi kayak hal kecil tuh kamu udah happy, hal sederhana bisa bikin kamu bahagia. Bahagia itu sederhana gitu ya. Kamu selalu fokus sama diri kamu sendiri, kebahagiaan diri kamu sendiri, ya. Ya, apa ya? Walaupun misalnya orang lain gitu ya merasa ada masalah sama kamu kayak nggak peduli aja sih, lebih fokus sama diri kamu sendiri. Terserah orang mau bilang apa, ngomong apa tentang kamu nggak peduli. Kadang saking fokusnya kamu, saking cueknya kamu, orang tuh suka cari-cari kamu. Ini kamu kemana sih? Apa kabarnya sih? Kok nggak kelihatan? Kok nggak tahu kabarnya gitu? Dan ada yang ngerasa kayak kamu cuek, kamu nggak mau tahu kabar orang lain gitu, saking fokus ke diri sendiri. Banyak orang yang cari-cari kamu, hubungi kamu, tapi mereka mau cari kamu juga takut ganggu katanya, karena kamunya juga nggak ganggu mereka, jadi mereka segan lagi buat ganggu kamu. Tapi kamu selalu mencoba untuk menjaga komunikasi dan silaturahmi ke orang-orang, selalu mencoba mengungkapkan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Mencoba buat terbuka sih, terutama orang-orang yang memang ada di circle-nya kamu dan dekat sama kamu. Banyak orang-orang yang minta tolong sama kamu nih.
kamunya sebenarnya mau nolong ya, tapi karena saking ketemunya orang-orang yang nyebelin, ngeselin, semakin kesini kamu semakin memfilter siapa aja yang pantas kamu bantu, siapa aja yang memang kalau dibantu ya punya attitude gitu, kalau dibantu ya menghormati dan menghargai kamu, bukan orang-orang sembarangan yang dibantu, bukan orang-orang yang tidak tahu diri ya kalau dibantu. Katanya ini, cara komunikasi kamu juga bagus katanya. Kalau ada perbedaan sama seseorang, kamu tuh lebih ke pasrah. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, nggak mau ribut gitu. Kamu selalu bisa mengambil keputusan, selalu butuh waktu buat mempertimbangkan. Karena kamu orangnya penuh pertimbangan katanya. Jadi kamu selalu beberapa langkah ke depan. Jadi kamu selalu berpikir, ini kalau aku ambil keputusan seperti ini, kedepannya akan seperti apa ya? Kedepannya akan terjadi seperti apa? Nah, kamu tuh selalu mencoba melihat beberapa langkah ke depannya, gak cuma saat ini aja. Selalu lihat apa yang terjadi ke depannya. Ada orang-orang di sekitar kamu, kayak kamu punya bestie atau circle kamu yang selalu pengen deket sama kamu, yang selalu ada kapanpun kamu butuh, dan orang itu available terus. Bestie atau circle kamu atau apa yang selalu kayak kelingi lah, ada di deket kamu terus. Iya, ada jiwa-jiwa kamu yang childish katanya. Kadang kamu tuh suka gak peka kalau ada orang-orang yang mendekat atau cari perhatian ke kamu. Dan ada yang bilang kalau kamu itu cukup religius. Mungkin keluarga kalian juga religius, atau kamu terlahir dari keluarga yang berketuhanan gitu ya. Pandangan seseorang tentang kamu tuh kehadiran kamu ya membawa warna buat orang-orang sekeliling kamu. Energinya mungkin kayak Libra. Ada kamu tuh jadi rame, seru, menyenangkan. Ya, kamu kayak menambah happiness kehadiran kamu buat seseorang, buat orang lain. Kamu selalu jadi penengah kalau ada orang lain yang ribut atau ada konflik. Tapi kalau ada seseorang yang mencoba ingin menyakiti orang yang kamu sayang, menyakiti teman-teman dekat kamu, itu kamu gak segan-segan buat melawan ya, buat membantu katanya. Kamu tuh selalu bersikap adil, gak egois. Kalau kamu happy, orang lain juga harusnya happy. Kamu juga gak mikirin diri sendiri. Ya, kamu selalu mencoba mikirin orang lain, orang sekitar kamu juga, gak cuma kamunya aja. Dan beberapa dari kalian itu suka makan katanya. Atau suka cari-cari makanan yang enak atau makanan-makanan yang baru gitu ya. Mungkin suka wisata kuliner atau apa. Kamu selalu membela seseorang sih katanya nih. Even orang itu salah, kamu selalu mencoba support atau membela. Bukan berarti membela yang salah, tapi lebih ke ya walaupun seseorang salah, kamu masih mau kayak berteman atau main dengan orang itu. Ya lebih ke gak mau pilih-pilih teman sih kayaknya. Banyak orang lain yang ngerasa cocok dan sefrekuensi sama kamu. Kamu tuh kalau lagi gak suka sama orang ya kadang suka menutupi. Bukan berarti muka dua gitu ya, bukan berarti manipulatif, tapi lebih ke oh ya udahlah, selama dia gak ngerugiin kamu banget, kamu masih mau tetap berteman sama dia. Even kamu ngerasa kayak dia gak baik atau kamu gak suka, tapi kamu mencoba untuk ya udah gak apa-apa deh main sama orang ini gitu. Siapa tahu dia berubah. Sikap kamu tuh bagus, seseorang yang berattitude, punya manner katanya nih. Banyak kalian tuh yang jiwanya tuh nurturing ya, kayak menjaga, mau merawat seseorang, perhatian, care. Selalu memperlihatkan kalau cinta, sayang, perhatian ke seseorang. Jadi banyak orang yang merasa kehilangan kamu ketika kamu udah gak peduli sama mereka. Kalian ya ada yang suka menjaga tubuh kalian, entah suka olahraga, menjaga pola makan atau apa. Karena aku lihat banyak dari kalian yang tubuhnya itu ideal, proporsional juga.
Ya ibaratnya kalian menjaga tubuh kalian lah, dibilang orang kayak gitu. Kamu orangnya tuh pemikir banget. Kalau udah punya sesuatu yang dipikirin, kamu nggak bisa lepas dari pikiran itu sampai masalah itu tuh selesai, sampai masalah itu ada solusinya. Nah banyak dari kalian tuh yang family person ya, jadi dibilangnya kamu tuh kayak anak kesayangan mama kamu, papa kamu, kesayangan orang tua kamu, keluarga kamu. Ya sekalipun ya kalian memang perhatian sama keluarga, tapi ada yang bilang ya kamu kayak anak kesayangan, anak mama papa ya, anak ayah bunda. Dan nah itu, entah kamu loyal, setia, atau bucin. Jadi ada yang bilang kalau kamu tuh lagi suka sama seseorang, itu aja yang kamu pikirin, itu aja yang kamu gemesin, itu aja yang kamu fokuskan ya. Banyak orang yang tertarik sama kamu, terutama lawan jenis. Tertariknya terlihat kayak mereka ingin flirting sama kamu, ingin ngobrol, ingin tahu kamu lebih jauh lagi, ingin tahu kontaknya kamu berapa, dan mereka pengen komunikasi. Fashion kamu bagus sih, lumayan katanya nih. Banyak yang tertarik karena kamu ya fashionable. Apa yang kamu kenakan tuh kayak pas aja, cocok aja. Dan kamu tahu lah kelebihan dan kekurangan kamu apa. Banyak yang bilang kamu tuh sudah berdamai sama masa lalu, berdamai sama diri kamu sendiri, sudah bisa menerima good and bad dalam hidup kamu ya. Kita lihat lagi. Kamu katanya selalu ada di saat seseorang kesulitan atau kesusahan. Kamu apa ya, even orang itu belum minta bantuan ke kamu datangin orang itu duluan. Kamu dengar nih seseorang punya masalah, kamu langsung datengin dia, langsung ajak ngobrol, langsung hubungi dia. Apa ya, ada keinginan buat bantu. Jadi jiwa empati kamu tuh besar. Mungkin beberapa ada yang empat. Iya, kamu sangat bersimpati sama orang-orang kalau punya masalah mereka. Nah, sifat kamu ada yang tegas. Tegasnya kamu bikin orang tuh takut dan ngejauh dari kamu. Misalnya, ya kamu tegas lah, punya prinsip ke seseorang. Seseorang tuh jadi takut, kayaknya kamu gak gampangan deh. Gak gampang dipermainkan, kamu gak gampang, gak gampang dipersuasi gitu. Ya tegas. Nah, karena kamu sulit itu, jadi banyak orang yang agak menjauh, menjaga jarak. Mungkin kesannya jadi kayak gak seru dan gak asik. Tapi ya itu kamu punya prinsip aja sih. Sulit buat mengubah kamu katanya. Tuh banyaknya orang tertarik, lawan jenis juga banyak. Akhirnya timbul rasa jatuh cinta sama kamu. Mereka mau deket dan gak bisa jauh, gak bisa lepasin kamu gitu aja. Ada yang bilang kamu tuh punya beberapa pilihan. Pasti banyak yang mendekat ke kamu. Dan ada yang ngerasa cuma pilihan doang di mata kamu. Jadi kayak kamu pasti dekat sama beberapa orang dan aku tuh cuma salah satu pilihannya aja. Ada yang ngerasa insecure kayak gitu katanya. Tapi bagusnya kamu tuh kamu jujur. Kamu jujur, selalu mencoba buat jujur. Dan kamu selalu mencoba percaya sama seseorang. Sistemnya tuh kayak ya trust lah gitu ya, sistem saling percaya aja. Kalau misalnya pun dia bohong dan toksik ya kamu tinggal bye gitu ya. Tapi ada yang bilang beberapa kamu tuh punya trust issue, mungkin di masa lalu atau hubungan sebelumnya ya. Kamu jadi kurang percaya sama sebuah hubungan, gak percaya sama seseorang, kayak mudah juga buat percaya. Ya, ada trust issue mungkin. Jiwa kalian tuh kreatif katanya. Ada rasa percaya diri dan kamu ngerasa kayak kamu cukup self love juga sih. Banyak orang yang ngerasa kamu tuh sangat mencintai dan menghargai diri kamu. Rasa percaya diri juga, dan rasa percaya diri kamu tuh kamu tularkan ke seseorang, ke sekeliling. Yuk bisa kok, bagus kok itu, gak apa-apa gitu. Itu kan kamu kayak menularkan rasa percaya diri, bukan bikin seseorang jadi insecure gitu ya. Kadang kamu tuh takut, misal ada seseorang punya feeling sama kamu, tapi kamu gak ada feeling nih, kamu malah menjauh. Kamu tuh takut banget dibilang PHP, takut banget dibilang
deket tapi kok pas diajak serius kamu nggak mau. Nah itu tuh kamu takut banget kalau ada seseorang yang suka tapi kamu nggak ada feeling ke dia, jadi kamu menjauh. Kamu udah tahu goals kamu apa, fokusnya apa, dan beberapa bilang kamu tuh fokus banget sama goals hidup kamu, sama apa yang kamu kerjakan. Kamu tahu siapa aja yang harus kamu fokuskan juga. Beberapa orang banyak yang cari kamu untuk tanya pendapat, masukan. Insight kamu tuh bagus-bagus katanya. Ya. Beberapa suka traveling juga nih katanya ya. Kalian suka traveling, dan kalau udah bucin susah banget buat menjauh dari seseorang. Kamu suka tantangan nih. Jadi sesuatu yang kayak flat aja, kayak kamu kurang suka. Ya, kamu suka sesuatu yang menantang. Ya, suka memacu adrenalin. Suka ya menantang diri kamu, kayak nih aku bisa nggak ya? Nih gue bisa nih gitu. Gue pasti bisa nih. Nah, kamu tuh orangnya kayak gitu. Karena orangnya tuh jiwanya tuh suka berkembang. Nggak yang stuck di satu tempat aja, nggak yang stuck di situ-situ aja. Kamu akan mencoba lagi hal-hal baru. Nah itu kan termasuk kamu bisa menantang diri kamu. Ya kamu suka tantangan gitu ya. Beberapa juga yang bilang hidup kamu cukup stabil. Hidup kamu cukup stabil dilihat beberapa orang kayak terlihat dari sosial media yang hidupnya baik-baik aja, walaupun orang nggak tahu ya realnya gimana, real life-nya. Ya naik turunnya ya, ups and downs-nya, tapi orang bilang hidup kamu cukup stabil. Kamu ya stabil finansialnya bagus, bukan tipe-tipe orang yang yang kesulitan. Udah termasuk tipe yang sejahtera, abundance ya, stabil karir, bukan tipe-tipe orang yang keluar masuk pekerjaan gitu kan, mencari jati diri. Tapi karirnya udah cukup stabil. Ya, udah cukup mapan. Ya. Banyak orang yang ngerasa ada harmonisasi, cocok dan akur lah gitu sama kamu. Kamu orangnya gampang beradaptasi sih, walau kadang terkesan kamu tuh kayak pakai topeng ya. Jadi di circle A kamu jadi seperti apa karakternya, di circle B kamu seperti apa karakternya. Kamu bisa menyesuaikan di mana tempat kamu berada. Banyak orang-orang yang ngerasa takut katanya sama kamu. Gak tau kenapa takut ya. Banyak orang-orang yang ngerasa takut sama kamu. Oke, itu aja ya gengs kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku akan kasih pesan semesta ya. Pesan semesta untuk kamu saat ini. Mungkin beberapa kalian saat ini ada rasa takut, tapi nggak tahu takutnya apa. Katanya ya mungkin jangan takut, katanya fokus ke depan aja, lupakan hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya atau hal-hal di masa lalu. Ya kalau hal itu nggak bisa membuat kamu berkembang, ya kamu let go aja gitu ya. Langsung ini aja, lihat ke depannya, fokus ke masa depan. Ya ibaratnya disuruh lupakan hal-hal yang sudah berlalu. Jangan stuck di energi masa lalu terus. Tuh, disuruh mencoba hal baru. Mencoba hal baru bisa berbagai aspek ya, bisa di karir, relationship. Sesimpel kamu coba hal baru, skill baru, ilmu-ilmu baru bisa. Dan jangan membuat sesuatu gantung katanya nih. Harus selesai lah gitu. Tuh, masih ada diri kalian yang suka flashback ke masa lalu. Karena masih suka flashback, jadi ragu ini mau move on atau enggak. Kamunya masih kayak gitu. Masih suka galauin hal-hal yang jauh dari kamu. Ya mungkin, coba dipikirin harus move on atau gimana saat ini. Lepaskan energi-energi negatif, terutama energi masa lalu yang negatif. Ya. Dan kalau ngerasa satu pekerjaan itu sulit, mungkin bisa coba minta bantuan orang-orang sekeliling, orang-orang yang bisa kamu percaya. Dan katanya harus happy nih. Jangan jangan terlalu stuck di satu hal, dan harus harus penuh pengharapan. Jangan gampang hopeless, jangan gampang putus asa.
Dan harus jujur, terbuka, tunjukin apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Jangan menjadi seseorang yang lain yang bukan kamu. Harus dikontrol emosional juga. Jangan merasa tertekan atau ada pressure di saat orang lain tuh kayak nge-push kamu. Santai aja ya, fokus ke solusi juga. Fokus apa yang kamu mau lakukan, fokus ke action. Kalau kangen, ya udah katanya nih, bertemu aja sama seseorang kalau kangen. Kalau kangen ya mungkin komunikasi juga bisa ya, tapi kalau udah nggak bisa ya mungkin bisa bertemu. Dan kayaknya kamu merasa ada ikatan sama seseorang. Energinya saat ini ya disuruh dibawa santai aja sih, jangan terlalu stres banget, jangan terlalu dibawa rumit, dibawa santai aja energinya. Tunjukkan kalau kamu perhatian, suka atau sayang sama seseorang. Untuk siapapun yang bikin kamu marah atau kesal, mungkin bisa menjaga jarak atau dijauhkan aja saat ini. Dan jangan terlalu memperhatikan hubungan orang lain. Orang lain hubungannya happy, ya udah itu kan orang lain. Dan kamu juga nggak tahu dalamnya tuh seperti apa mereka. Jadi jangan melihat sesuatu dari luar aja. Fokus aja ke diri sendiri, ke hubungan sendiri. Jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain, jangan membandingkan hubungan kamu dengan hubungan orang lain. Ya. Jangan sedih-sedih terus katanya. Jangan sedih-sedih terus dan selalu berafirmasi positif supaya hal-hal positif datang ke dalam hidup kamu. Kalau ketika kamu kayak sedih terus, bad mood, cemberut terus, itu nanti datang energi negatif dan hal-hal negatif. Ya, udah paham ya? Oke, kayaknya itu aja gengs. Ini bonusnya pesan semesta aja. Nggak ada zodiak ya. Karena ini tentang personality kamu temanya. Nggak relate kalau dikasih zodiak. Oke, itu aja. Thank you gengs for watching ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.